Awal September ini kita akan masuk pada wasyu'batus sabi'ata asyarata. Cabangan iman yang ke-17 itu apa sih? Yaitu thalabul ilmi. Mencari ilmu. Berarti kita yang malam ini duduk bersimpuh, bersila menghadap kiblat dalam rangka thalabul ilmi, ini menjadi ini menjadi cabangan orang yang beriman. Secara otomatis yang hadir malam ini adalah orang-orang yang beriman. Amin ya robbal. Terus perinciannya apa saja? An Abdullah ibni Mas'ud qala, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, sering saya sampaikan periwayat hadis atau sahabat Nabi yang namanya Abdullah itu ada 4. Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Umar bin As. Ada 4 Abdullah. Karena nama Abdullah itu nama yang paling baik, hambanya Allah. Abdullah nama ayahnya, nama bapak Nabi itu adalah Sayyid Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umrid dunya sab'ata alafi sanati siyamin nahariha wa qiyamil lahaliha maqbulan ghaira mardudin. Orang yang cari ilmu yang kayak apa? Nabi bersabda, barang siapa yang ngaji 1 bab, yantafi'u bihi, dalam 1 bab itu kita mengambil manfaat untuk urusan akhirat dan urusan dunia, maka orang yang ngaji seperti itu lebih bagus baginya dalam urusan dunia, seakan-akan orang tersebut puasa 7 tahun berturut-turut, siyama nahariha wa qiyama layaliha maqbulan ghaira mardudin. Jadi umpama kita itu puasa selama 7 tahun, Pak. Malamnya tahajud selama 7 tahun. Dan itu diterima. Puasanya diterima, tahajudnya diterima. Itu masih kalah bagusnya dibanding orang yang duduk bersimpuh seperti ini, ngaji 1 bab ilmu, tapi kajiannya manfaat untuk akhiratnya dan manfaat untuk dunianya. Contohnya kayak apa Pak Ustadz? Contohnya kita ngaji bab sholat lah. Ketika dalam kajian 1 bab kita bahas dari sholat, yang namanya syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, rukunnya sholat, sunat abad sholat, sunat hayat sholat, rentetannya kita kaji. Rukun sholat ada 17 dibagi menjadi 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Terus kita kaji rukun yang ada tumakninah itu apa saja. Ada rukuk dengan tumakninah, ada i'tidal dengan tumakninah, ada sujud di antara 2 sujud, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud tumakninah, sujudnya tumakninah itu kita kaji.
Setelah satu bab kita kaji dan manfaat untuk lebih dekat kepada Allah, untuk akhirat dan dunianya, ngaji seperti ini lebih bagus pahalanya dibanding puasa selama 7 tahun. Subhan. Makanya amalan yang paling gampang itu yang ngaji. Bapak datang duduk senderan di masjid 1000 tiang. Ini kan masjid terkenalnya masjid 1000 tiang, Mas. Tiangnya banyak banget. Nah, iya. Jadi sambil ngaji, sambil dengerin, oke, faham satu bab, diamalkan, daripada puasa 7 tahun atau tahajud 7 tahun, artinya pahalanya masih kalah. Masih lebih besar pahala mau datang di majelis. Alhamdulillah. Ini kan rombongan jauh banget ini, Pak. Dari negara Sawah Liu. Ini jamaahnya Ustadz Suherman. Selanjutnya, thalabul ilmi menjadi cabangan iman yang kayak apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma fa in ta'allamahu lillah hasanatan wa dirasatuhu tasbihun wal bahsu anhu jihadun wa talabuhu ibadatun wa ta'limuhu sadaqatun wa bidalahu li ahlihi korbatun wal fikru fil ilmi ya'dilu siyam wa mudzakaratuhu ta'dilul qiyam. Gini, Pak. Makanya beruntung kita masih mau ngaji, itu udah beruntung. Nabi bersabda, kamu semua ngaji, belajar, ta'allamul ilma. Wis datang Jumat malam 1 ke Asadah. Fa in ta'allamahu lillah. Kalau bapak semua ngajinya karena Allah, hasanatun, maka itu sangat bagus. Wa dirasatuhu tasbih. Jadi bapak lagi begini nih, lagi dengerin saya ngomong. Ini bapak lagi memahasucikan Allah. Kalau dalam tasbih itu kan kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini bapak lagi dengerin saya, ini bapak lagi tasbih. Wal bahsu anhu jihadun. Terus lagi dibahas. Saya lagi bahas begini, bapak mendengarkan. Ini laksana orang yang jihad. Pak, kalau sudah bicara jihad, Pak, maka orientasinya bawa pedang, bawa kuda, bawa onta, perang untuk membunuh orang-orang kafir, nyawa taruhannya. Nah, kalau jihadnya Indonesia, Pak, kita melawan para penjajah. Nah, seperti itulah. Ini lagi dibahas. Makanya kalau di pondok pesantren selalu ada musyawarah, Pak. Contoh begini. Ayat yang tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalimat yarfa'illahu itu kan fi'il mudhari'. Harusnya yarfa'u. Rafa'a yarfa'u raf'an wa marfa'an fahuwa rafi'un. Wa dzaka marfu'un irfa' la tarfa' marfa'un marfa'un. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Harusnya yarfa'u, tapi kenapa yarfa'i? Kenapa ainnya dibaca kasroh tidak dibaca dhamma? Padahal itu fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari' wajib dibaca dhamma selama tidak kemasukan amil nasib dan amil jazm. Selama belakangnya tidak ketemu dengan syek. Alif, wawu, iya, nun taukid sakilah, nun taukid khafifah. Maka harus yarfa'u.
Tapi kenapa dibaca yarfa'illahu? Yarfa' mongko bakal ngangkat sapa Allahu Allah. Kenapa enggak yarfa'u? Itu kalau di pondok musyawarah, Pak. Muter begini, bahas. Ayo, Kang Agus, ini kenapa dibaca yarfa'u? Kenapa dibaca yarfa'i? Kok tidak yarfa'u? Apa pendapat Anda? Oh, ini Qur'annya yang salah. Berani nyalahkan Qur'an sampean. Dalam ilmu nahu harus yarfa'u, tapi kenapa yarfa'i? Oh, ini ternyata dijazmkan karena menjadi isim syarat yang di belakang, maka jazmnya itu sukun yarfa'. Terus kenapa yarfa'i? Kalau ketemu 3 huruf mati, ain, alif, lam, ha dalam lafaz jalalah, maka ainnya idza hurika bil kasri. Kalau mau mengharokat fathah, maka yarfa'illahu. Itu namanya bahas. Atau kita bahas tentang syahadat. Habis ngaji tentang syahadat dibahas. Mas Agus, kan kalau Agus itu nama yang familiar, Pak. Gitu. Kan belum lama ada tayangan di Facebook. Tapi maaf, iklannya iklan bencong. Agus. Agus. Enggak kedengeran. Oh, akhirnya bencong ngeluarin suara asli. Agus. Agus. Agus itu familiar. Kalau di Jawa, nama Agus itu nama putra kiai. Gus Baha, Gus Kausar, Gus Muafik, Gus Miftah, Gus Dur, Gusmi, nama kiai. Kalau ini nggak tahu bapaknya siapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada apa lagi ketua? Ini sound systemnya lagi dibenerin. Di belakang ketua ke belakang lagi nih pasti. Wa talabuhum ibadatun. Jadi Bapak lagi belajar begini, Pak. Ini terhitung ibadah. Wa ta'limuhu shadaqatun. Halo. Ini ketua lagi di belakang. Musuh dulu lah. Halo, C. Wa ta'limuhu shadaqatun. Mengajarkan ilmu itu sedekah. Lah ini kalimatnya untuk saya. Di saya menyampaikan ini sedekah. Wa bidala wa bidluhu li ahlihi qurbatun. Menyerahkan kepada gurunya. Itu satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Bapak kalau punya anak menyerahkan kepada ustadznya itu ibadah yang sangat bagus. Wal fikru fil ilmi, memikirkan di dalam wal fikru fil ilmi ya'dilu siyam, memikirkan kajiannya itu seperti ibadah puasa. Wa mudzakaratu ta'dilul qiyam, mudzakarah diulang lagi, dibaca lagi, itu seperti ibadah sholat tahajud. Jadi orang yang ngaji begini itu istimewanya luar biasa lah. Ngaji itu luar biasa. Maka pernah saya sampaikan begini. Tapi ini jangan untuk pedoman. Masih bagusan orang yang nggak sholat tapi mau ngaji daripada orang yang sholat tapi nggak ngaji, Pak. Kok bisa, Pak Ustadz?
Orang kalau nggak orang kalau sholat nggak ngaji, ini lama-lama nggak sholat loh. Karena dia lama-lama mikir, saya sholat untuk apa, untuk siapa. Nungsap-nungsap, nunggang-nungging sujud, nggak ngerti arah dan tujuannya. Lama-lama males dia sholatnya. Tapi kalau orang yang nggak sholat terus ngaji, di dalam pengajian disampaikan yang namanya manusia wajib ibadah, teknis ibadah harus sholat, maka sholat adalah salah satu bentuk syukur dan untuk menyembah zat yang menciptakan alam semesta. Karena itu adalah kewajiban, masuk dalam pikiran, masuk dalam hati, maka lama-lama orang yang nggak sholat mantep karena ngaji, jadinya mau menjalankan sholat. Maka ngaji itu luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bainaka wa bainau bahrun minan nar. Ya Allah. Lah aja kenceng-kenceng coba. Aja seru-seru. Dikurangi volume. Ya, wes. Nabi menyampaikan utlubul ilma, carilah ilmu walau bainaka wa bainau bahrun minnar. Allahu Akbar. Kamu tetap wajib ngaji, Pak. Walaupun antara kamu dan majelis taklim dipisah oleh lautan api. Ini filosofi, saudara. Umpama nih rumah kita di sebelah sana semua. Ini sungainya sungai api. Dan kita harus melewatinya. Itu pun harus loncat untuk sampai ke majelis taklim. Saking pentingnya ngaji. Gitu maksudnya. Makanya ini dari jembatan 5 datang. Ada kereta dilangkain relnya. Masa dilangkai keretanya kan yo ngeri amat. Yang dari jauh jalan kaki, Pak Haji ini jauh banget Pak Haji. Sahabat jembatan besi. Fadilahnya luar biasa. Padahal sering saya sampaikan orang yang ngaji ya sehat. Yang ngaji yang nggak ngaji ya nggak sehat. Wa qala Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini sering disampaikan. Carilah ilmu walau sampai. Carilah ilmu dari gendongan sampai liang lahat. Jadi dari digendong sampai ke kuburan. Ada yang tanya, Pak Ustaz, kalau digendong emang bisa ngaji? Goblok juga yang tanya ini, Pak. Maksudnya saking pentingnya, seakan-akan masih bayi aja kudu ngaji. Itu maksudnya. Ya kalau bayi yang ngajiin ya bapaknya, mamanya. Makanya kan anak bisa ngomong karena mamanya suka ngajak ngomong. Coba kalau gendong bayi 2 bulan, 3 bulan. Apa? Udah makan apa belum? Ye, ketawa. Itu kan kita yang ngajarin ngomong. Lah kalau yang gendong cuman diem. Anaknya bisu itu lama-lama ya. Ai ta'allamal ilma fardhu fi jamil awqati wal halat. Maksudnya utlubul ilma, cari ilmu dari gendongan sampai liang lahat, terus cari ilmu dalam kondisi apapun fil jamil awqati wal halat. Waktu yang sempat ayo, kondisi yang sempat ayo. Kalau memang kita sibuk dalam 1 minggu, sempatnya Jumat malam Sabtu, ya sempatkan datang ke masjid as-sa'ah.